Komisi Pemilihan Umum KPU Kota Cilegon mulai melaksanakan sejumlah tahapan menjelang pelaksanaan pemilu 2024 dengan menggelar grup diskusi bersama sejumlah awak media pada Selasa 28 Juni 2022. Agenda diskusi yang digelar membahas tantangan yang akan dihadapi KPU Kota Cilegon ke depannya. Salah satunya tantangan menghadapi berita bohong atau hoax terkait isu-isu penyelenggaraan pemilu 2024 yang dinilai berpotensi dijadikan bola panas bagi pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab untuk memecah belah masyarakat. Seperti isu ketidaknetralan pihak penyelenggara, politik uang, dan sejumlah potensi isu lainnya yang jika dibiarkan bisa menurunkan kepercayaan masyarakat. Untuk itu KPU menggandeng awak media agar jika ditemukan hoaks tentang penyelenggaraan pemilu, para awak media nantinya bisa mengedepankan keakuratan dengan mengkonfirmasi kepada KPU selaku penyelenggara. Nah, bagaimana caranya kita menangkal hoaks ya pada pemilu tahun 2024. Untuk itu dari kami KPU bila mana butuh informasi, itu informasi mohon disampaikan ke KPU, ditanyakan ke KPU terkait dengan persoalan-persoalan yang terjadi terkait dengan penyelenggaraan pemilu. Sementara itu, sebagai upaya KPU dalam menangkal penyebaran hoaks, selain diskusi bersama awak media, pihak KPU juga mencoba memberikan informasi yang cepat, akurat, dan transparan melalui berbagai media. Salah satunya meluncurkan aplikasi dan situs PPID KPU yang bertujuan memudahkan masyarakat mengakses layanan permohonan seputar informasi pemilu, serta berkolaborasi menangkal hoaks bersama Masyarakat Anti Fitnah Indonesia, Mafindo, AJI, dan Aliansi Media Siber Indonesia. Dari Kota Cilegon, Banten, Susmiatun Hayati, Kantor Berita Antara mewartakan. Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan pada Senin 27 Juni menyatakan bahwa tentara Turki akan meluncurkan operasi militer baru di Suriah segera setelah persiapan mereka selesai. Pernyataan itu disampaikan Erdogan kepada wartawan usai menghadiri rapat kabinet. Suriye sınırımızda hazırlıklarımız biter bitmez. Orada da yeni harekatlara başlayacağız. Bizi hedeflerimizden uzaklaştırma çabalarının beyhude olduğunun altını tekrar çiziyorum. Yaşadıklarımızdan çıkardığımız dersler ışığında azimle yolumuza devam edeceğiz. Sınır ötesi harekatlarımız gibi. Tıpkı bölgemizdeki savaşlar ve krizler konusunda sergilediğimiz dengeli, tutarlı, vicdani tavır gibi yeni harekatlara başlayacağız. Dalam beberapa pekan terakhir, Presiden Turki itu beberapa kali menyuarakan niat Turki untuk meluncurkan operasi baru di Suriah untuk melawan Unit Perlindungan Rakyat Kurdi, YPG, Suriah. Ankara telah sejak lama mendesak Barat untuk mengakui YPG sebagai cabang Suriah dari Partai Pekerja Kurdistan PKK yang dilarang. Pasukan Turki dan anggota YPG kerap terlibat baku tembak di kawasan tersebut dan bentrokan kian gencar baru-baru ini. Tentara Turki meluncurkan operasi perisai Eufrat pada 2016, operasi Ranting Zaitun pada 2018, operasi Mata Air Perdamaian pada 2019, dan operasi perisai Mata Air pada 2020 di Suriah Utara. Sejumlah pihak berwenang Turki menyebut bahwa operasi-operasi tersebut bertujuan untuk menghilangkan ancaman teror terhadap Turki dan menyediakan zona aman yang akan memfasilitasi kembalinya pengungsi Suriah ke rumah mereka. PKK yang didaftarkan sebagai organisasi teroris oleh Turki, Amerika Serikat, dan Uni Eropa sudah memberontak melawan pemerintah Turki selama lebih dari 3 dekade. Koresponden Kantor Berita Xinhua melaporkan dari Ankara, Turki. Kepolisian daerah Jawa Barat terus menyelidiki penyebab kecelakaan beruntun yang terjadi di kilometer 92 Tol Cipularang pada Minggu 26 Juni 2022. Penyelidikan dilakukan di lokasi kejadian perkara dengan menerjunkan tim Traffic Accident Analysis (TAA) untuk memeriksa badan jalan maupun kendaraan yang terlibat dalam kecelakaan.
Kabid Humas Polda Jawa Barat Kombes Pol Ibrahim Tompo pada Selasa 28 Juni 2022 mengungkapkan, kepolisian juga telah memeriksa korban dan sejumlah saksi yang ada di lokasi kejadian untuk mendapatkan bukti-bukti baru dari kecelakaan yang melibatkan 17 kendaraan tersebut. Polisi juga terus mencari tahu keberadaan sopir bus laju prima yang berstatus DPO karena diduga menjadi penyebab terjadinya kecelakaan. Sampai sekarang masih belum ditemukan supir busnya. Jadi kita menghimbau juga kepada PO busnya tersebut untuk bisa membawa ke penyidik untuk dilakukan pemeriksaan. Apabila memang ini kita tetap akan melakukan pencarian dan statusnya akan DPO. Kecelakaan beruntun yang terjadi di kilometer 92 Tol Cipularang pada minggu lalu melibatkan 17 kendaraan yang terdiri dari minibus, travel, dan bus angkutan. Akibat kecelakaan tersebut, 3 orang mengalami luka berat dan 16 orang lainnya luka ringan. Saat ini para korban masih mendapatkan perawatan di Rumah Sakit Abdul Rojak, Purwakarta. Dari Bandung, Jawa Barat, Mardian Syah Al-Afghani, Kantor Berita Antara, mewartakan. Potensi pariwisata di Jakarta tidak hanya ada di daratan, tapi juga pulau. Karena kawasan ibu kota juga memiliki gugusan kepulauan di Kabupaten Kepulauan Seribu yang bisa ditempuh dalam waktu yang singkat. Salah satunya Pulau Kelapa yang ada di Kecamatan Kepulauan Seribu Utara yang masuk dalam nominasi 100 besar Anugerah Desa Wisata Indonesia atau ADWI 2022 yang pada 28 Juli mendapat kunjungan dari Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Salahuddin Uno. Mantan Wakil Gubernur DKI Jakarta itu meyakini sektor pariwisata dan ekonomi kreatif di Pulau Kelapa mampu membuka 6 kali lipat lapangan pekerjaan dibandingkan sektor lainnya. Namun harus diselaraskan dengan upaya pengembangan potensi kuliner, kria, pengelolaan sampah, limbah hingga energi baru dan terbarukan sebagai layanan dukungan destinasi wisata berkelanjutan. Beberapa kebutuhan masyarakat, terutama yang berkaitan dengan pariwisata dan ekonomi kreatif akan kami tindak lanjuti bersama Bu Puji dan Bu Shirley, dan nanti kita harapkan beberapa peluang bisa ditindaklanjuti karena kalau kita lihat ke puncak itu bisa berbelas-belas jam, sementara ke sini kita cuma 1,5 jam, tapi kita sudah dimanjakan dengan banyak sekali potensi pariwisata. Selain mengunjungi Pulau Kelapa, Sandi juga menyambangi Pulau Panjang yang juga berada di kecamatan yang sama. Di pulau tersebut, dia melihat langsung potensi wisata religi yang terdapat di sana. Pulau yang memiliki landasan helikopter ini lanjut Menparekraf akan terus dikembangkan agar dapat menghasilkan nilai jual pariwisata pilihan bagi wisatawan domestik maupun mancanegara. Dari Jakarta, Pradana Putra Tampi, Kantor Berita Antara, mewartakan. Kaisar Jepang Naruhito melalui Kedutaan Besar Jepang di Jakarta menganugerahi bintang tanda jasa The Order of the Rising Sun Gold and Silver Star kepada Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta, Sri Sultan Hamengkubuwono X di Jakarta pada 28 Juni. Dia dinilai berhasil membangun kerjasama dengan pemerintah daerah di Jepang dengan DIY sejak tahun 1998, seperti di bidang seni budaya, pendidikan, ilmu pengetahuan, dan teknologi, pariwisata, serta industri. Dia pun dinilai mampu mempromosikan pertukaran dan kerjasama antara Jepang dan Indonesia di bidang olahraga, pencegahan bencana, dan tanggap bencana. Selain itu juga membangun kerjasama persahabatan atau sister province dengan Prefektur Kyoto dan Prefektur Yamanashi melalui banyak kerjasama di bidang pertanian. Kerjasama persahabatan dengan pemerintah Prefektur Kyoto telah terjalin sejak tahun 1985 dan merupakan kerjasama antara pemerintah daerah di Indonesia dan pemerintah daerah di luar negeri yang pertama dan terlama. Tidak hanya di DIY, tetapi juga di Indonesia. 多数の日本人も参加しているジョグジャカルタでのウォーキングイベントへの支援や
2006年にジョグジャカルタで地震災害が発生した際の日本からの支援受け入れ、東日本大震災発生当時のチャリティーイベントへの参加など、スポーツや防災、災害対応の面からも日本とインドネシアの交流や協力の促進を支援しておられました。Di samping itu, kerjasama juga terjalin dengan organisasi Jepang seperti Japan International Cooperation Agency atau JICA, JICLAIR, Kongres Nara, dan Sumitomo Forestry. Dalam kesempatan itu, Sultan Hamengkubuwono X sekaligus berterima kasih atas tanggapan positif untuk membantu kajian awal kawasan Aerotropolis Bandara Internasional Yogyakarta. Dari Jakarta, Afra Augesti, Kantor Berita Antara, mewartakan.